Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya. Kita bedah materi yang Anda berikan, spesifiknya bab 5. Ini soal sejarah demokrasi dan totalitarianisme. Tapi gini, ini bukan cuma lihat sejarah biasa loh. Kita mau coba lihat dua sistem ini sebagai jaringan pengolahan informasi yang beda banget. Gimana sih cara mereka ngatur data, ambil keputusan, terus dampaknya apa? Nah, kita coba kupas intisari bab 5 ini bareng-bareng. Iya, bener banget. Bab 5 ini ngajak kita mikir soal kekuasaan, tapi lewat kacamata aliran informasi. Jadi, misi kita sekarang itu memahami bedanya sistem yang terpusat, kayak kediktatoran itu, sama sistem yang lebih nyebar, kayak demokrasi. Terutama soal gimana mereka hadapi dilema klasik ini, antara cari kebenaran sama jaga ketertiban. Bab ini argumennya lumayan menantang sih soal ini. Oke. Mari kita buka dari model yang terpusat dulu ya, yang dibahas di bab 5, rezim diktator atau totalitarian. Contohnya Uni Soviet zaman Stalin atau Jerman Nazi gitu kan. Itu digambarin punya ciri khas sentralisasi informasinya kuat banget. Semua data penting itu ngalirnya ke satu titik pusat. Keputusan vital ya diambil di situ. Nah, yang penting nih, bab 5 ngejelasin kenapa mekanisme buat koreksi diri kayak pengadilan independen atau media bebas itu dianggap ancaman banget sama rezim kayak gini. Tepat. Alasannya, ya menurut analisis di teks ini, karena mekanisme itu punya potensi ngebongkar narasi tunggal yang dikontrol pusat. Pengadilan independen bisa bilang tindakan negara itu salah, ilegal. Media bebas bisa nyebarin cerita versi lain. Nah, ini kan ganggu kontrol informasi absolut mereka. Bab 5 kasih contoh historis, misalnya gimana kekuasaan Senat Romawi itu pelan-pelan digerogoti Kaisar, atau gimana pengadilan di Soviet akhirnya cuma jadi, ya, stempel partai aja. Penulisnya juga nyatet pola yang mirip di pemimpin otoriter modern. Seringkali yang diserang duluan itu ya pengadilan sama media buat konsolidasi kekuasaan. Wah, kontrasnya jadi kerasa banget ya pas kita lihat gimana bab 5 ini ngegambarin demokrasi. Disebutin kalau demokrasi soal pengelolaan informasi justru sifatnya desentralisasi. Yang menarik buat saya dari penjelasan bab ini tuh penekanannya, kalau demokrasi itu bukan cuma soal suara mayoritas, ada hak-hak dasar individu dan sipil yang justru dilindungi dari potensi ya tiraninya mayoritas itu. Pemilu sendiri pun dijelasin di sini lebih sebagai cara buat nampung berbagai keinginan yang beda, yang saling bersaing, bukan buat nyari satu kebenaran yang mutlak gitu. Persis. Dan ini nyentuh inti filosofi demokrasi yang diulas di bab 5. Pengakuan bahwa semua orang, ya semua, bisa salah, termasuk suara mayoritas. Makanya mekanisme koreksi diri yang kuat dan independen itu jadi vital banget, penting sekali. Teks ini ngasih ilustrasi bagus pakai contoh invasi Irak tahun 2003. Keputusan itu kan didukung mayoritas publik dan wakil rakyat di AAS waktu itu. Tapi belakangan ketahuan kan, itu dasarnya informasi intelijen yang keliru soal senjata pemusnah massal. Nah, dalam demokrasi yang ideal, menurut bab 5 ini, institusi kayak pengadilan atau komunitas ilmuwan, misalnya soal perubahan iklim, harus punya independensi buat nyuarain temuan atau kebenaran, sekalipun itu nggak populer atau bahkan lawan arus mayoritas saat itu. Kemampuan buat ngoreksi kesalahan ini, nah itu dia kekuatannya. Asumsi kita ya, penulisnya bahas Stalinisme sebagai studi kasus. Rezim ini kan kita tahu brutal banget ngabaikan kebenaran terang-terangan. Kita ingat tragedi kelaparan gara-gara kolektivisasi paksa atau Great Terror yang makan jutaan korban jiwa. Tapi yang agak mengejutkan dari analisis sumber ini, sistem Stalinisme ini justru dinilai sangat efektif dalam menciptakan ketertiban versi mereka dan juga memproyeksikan kekuasaan skala besar, bahkan sampai punya peran kunci menangin Perang Dunia II. Gimana bisa gitu loh? Sistem yang seanti kebenaran ini kok bisa mencapai sukses semacam itu menurut bab 5? Ini memang paradoks yang dibahas cukup dalam. Analisis di bab 5 nunjukin kalau efektivitas Stalinisme itu tentu efektif dalam mencapai tujuannya sendiri ya, bukan dari sudut pandang kemanusiaan. Itu ada di kemampuannya memobilisasi sumber daya secara total. Caranya ya lewat kontrol informasi yang absolut sama paksaan yang brutal. Jadi meskipun ngorbanin kebenaran dan jutaan nyawa, sistem ini berhasil bikin tatanan sosial yang terpadu, terarah buat tujuan negara. Dalam kasus ini, industrialisasi cepat sama menang perang. Ini secara gamblang nunjukin dilema fundamental yang dihadapi peradaban manusia, seperti yang ditekankan bab 5.
Tegangan abadi antara nilai kebenaran sama kebutuhan akan ketertiban sosial. Stalinisme jadi contoh ekstrim gimana ketertiban bisa dicapai ya, dengan mengorbankan kebenaran. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya dari pembahasan bab 5 ini, demokrasi sama totalitarianisme, itu bukan cuma beda sistem politik aja ya, tapi juga dua pendekatan yang fundamental beda banget dalam mengelola informasi dan kekuasaan. Betul. Masing-masing ya, menurut argumen di bab ini, punya kekuatan sama kelemahan bawaan dalam nyeimbangin tuntutan kebenaran dan kebutuhan akan ketertiban. Tarik ulur yang terus ada sepanjang sejarah gitu ya. Tepat sekali. Dan sebagai pemikiran penutup nih, yang diajukan di akhir bab 5, penulisnya ngajak kita merenung. Merenungkan implikasi pertarungan informasi ini di era kita sekarang. Dengan munculnya AI, kecerdasan buatan, yang punya potensi molah dan ngontrol informasi dalam skala yang, wah, tak terbayangkan. Mungkinkah kita sekarang ini berhadapan dengan potensi bentuk totalitarianisme baru? Bukan yang dijalankan diktator manusia, tapi algoritma non-manusia yang ngawasin dan ngatur aliran informasi. Ancaman ini, kata penulisnya, bisa jadi melampaui pembagian lama antara demokrasi versus kediktatoran. Bisa jadi pertarungan antara agensi manusia melawan agensi non-manusia dalam mengendalikan narasi. Nah, itu sebuah pertanyaan besar untuk Anda bawa pulang dan renungkan mungkin ya.